Dari ayam 250 gram kita bisa bikin masakan ala restoran yang super enak banget. Insya Allah ini disukai dengan semua orang, apalagi anak-anak ya bun. Untuk yang penasaran gimana cara bikinnya, yuk langsung aja ke resepnya ya. Sebelum kita olah ayamnya, kita siapkan pelengkapnya dulu. Di sini ada setengah buah bawang bombay. Bawang bombaynya ini bakal aku potong kotak-kotak seperti ini ya. Kalau udah boleh sisihkan. Kemudian di sini aku punya paprika merah. Untuk paprikanya di sini aku hanya menggunakan setengah buahnya aja. Untuk bijinya aku buang. Kemudian ini bakal aku potong-potong kotak seperti bawang bombay yang tadi. Kalau semisalnya teman-teman nggak punya paprika, boleh digantikan dengan cabai merah keriting. Asal bijinya kita buang aja, kita pakai kulitnya aja ya. Nah, kalau paprikanya ini udah selesai dipotong-potong, sisihkan dulu. Di sini juga aku punya paprika yang hijau. Untuk paprika yang hijau juga sama, aku menggunakan setengah buah aja. Untuk bijinya dibuang, kemudian aku potong-potong kotak-kotak. Nah, sama juga ya sama paprika merah tadi. Kalau misalnya nggak punya, boleh kita gantikan dengan cabai hijau keriting. Nggak pakai cabai keriting juga nggak apa-apa, bisa juga pakai cabai yang besar gitu, kan ada ya bun. Nah, kemudian di sini ada 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya di sini bakal aku haluskan. Di sini aku menghaluskannya di talenan seperti ini. Gampang banget ya bun kalau pakai produk dari Miko ini. Nah, kalau ini udah selesai, sisihkan dulu. Bahan pelengkap udah selesai, kita lanjut ke ayamnya. Ini ada 250 gram ayam bagian dada, nggak ada tulangnya. Ada tulangnya sedikit, nanti bakal aku buang ya. Kemudian ayamnya ini bakal aku iris tipis-tipis seperti ini. Nah, bisa dilihat dari video ya. Nah, kalau sudah seperti ini, udah selesai semuanya, ini bakal aku pindahkan ke dalam mangkuk. Kemudian mangkuknya ini aku bakal taruh 1 butir telur ayam. Aku taruh aja kayak gitu ya, aku pecahin. Kemudian kalau telurnya udah masuk, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau telurnya udah tercampur merata ke ayamnya, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Untuk balurannya, ini aku menggunakan tepung bumbu serbaguna, aku pakai produk dari Kobe. Nah, kita tuang aja tepungnya secukupnya di dalam wadah. Masukkan ayamnya, ini nggak usah dikasih bumbu sama sekali ya, karena kita kan menggunakan tepung bumbu ya. Nah, kalau misalnya semua ayamnya udah masuk, ini kita aduk merata aja sambil kita pijat-pijat supaya si tepungnya melekat ke ayamnya. Nah, kalau sudah seperti ini lanjut kita goreng. Kita panaskan secukupnya minyak goreng. Kemudian langsung aja kita masukkan ayamnya. Goreng menggunakan api yang sedang aja, jangan api yang besar karena takutnya cepat gosong dan ayamnya juga nggak matang sampai ke dalam. Ini sambil diaduk-aduk seperti ini, dibolak-balik supaya matangnya merata dan warnanya juga merata. Kalau sudah kecoklatan seperti ini udah boleh diangkat, kemudian ditiriskan, lakukan sampai semua ayam selesai digoreng. Kalau semua ayamnya udah selesai digoreng, kita kurangin minyaknya, kemudian panaskan secukupnya minyak goreng, sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak. Tumis bawang putih dan bawang bombaynya terlebih dahulu, untuk paprikanya nanti aja. Nah, ini ditumis sampai harum dan sedikit berubah warna. Nah, kalau bawang putih dan bawang bombaynya ini udah harum banget, udah sedikit berubah warna, matikan dulu kompornya, nggak usah dihidupin ya, nanti gosong. Kemudian boleh dimasukkan 3 sendok makan kecap manis. Setelah itu boleh masukkan 2 sendok makan saus tiram. Setelah kedua bahan ini masuk, hidupkan lagi kompornya, kemudian aduk merata, masak sampai mendidih. Nah, ini nggak usah dikasih air sama sekali ya. Setelah kecapnya udah mulai mendidih seperti ini, kita masukkan 1 sendok makan lada hitam yang udah aku haluskan tapi nggak terlalu halus, masih ada teksturnya seperti ini. Aduk merata aja, kemudian masukkan paprika merah dan hijaunya, ini diaduk merata kemudian dimasak kurang lebih 1-2 menitan dulu. Setelah 1-2 menitan, ayam yang udah digoreng tadi juga boleh dimasukkan ya. Setelah itu diaduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, untuk masakan kali ini jangan sampai dikasih air karena kita kan pakai tepung ya. Ayamnya kita pakein tepung, takutnya kalau misalnya dikasih air nanti itu ayamnya jadi becek gitu. Nggak bisa dimakan 2 kali, nanti jadi enek gitu karena tepungnya itu basah. Nah, kalau semuanya sudah tercampur merata seperti ini udah boleh siap disajikan loh. Ayam lada hitamnya udah siap disajikan. Bikinnya gampang banget kan? Dari ayam 250 gram bisa dapat sebanyak ini. Masakan kali ini tuh simple banget ya, murah meriah juga. Ini judulnya 3T, tempe tahu terong. Biasanya menu-menu kayak gini, menu-menu yang murah meriah bikin nafsu makan bertambah ya. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama-tama di sini aku udah siapin 1 papan tempe, untuk ukurannya ini lumayan kecil ya.
Kemudian tempenya ini bakal aku potong-potong, untuk ukuran dan bentuk disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Setelah selesai, ini boleh disisihkan. Kemudian di sini aku udah siapin tahu putih. Untuk tahu putihnya aku pakai 6 buah aja. Kemudian tahu putihnya langsung dipotong aja. Di sini aku potongnya belah menjadi 2 bagian seperti ini berbentuk segitiga. Kalau udah selesai, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini aku udah siapin 3 buah terong. Ini setara dengan 500 gram. Tangkainya mau aku buang terlebih dahulu. Kemudian bakal aku belah-belah. Untuk panjang pendeknya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Nah, kalau udah dibelah menjadi seperti ini, menjadi beberapa bagian, ini langsung bakal aku perkecil kembali. Bisa dilihat dari video. Supaya si terongnya ini nggak hitam-hitam, di sini bakal aku rendam menggunakan secukupnya air putih yang aku beri dengan 1 sendok makan garam. Larutkan terlebih dahulu, kemudian langsung aja masukkan terongnya. Ini sambil kita aduk-aduk, kemudian kita diamkan dulu sembari kita siapkan bumbu-bumbunya. Kalau udah mau digunakan, ini boleh ditiriskan aja sampai kering. Nah, untuk bumbunya itu simple banget ya. Di sini aku udah siapin 3 siung bawang merah, kemudian bakal aku iris tipis-tipis. Setelah itu aku punya 2 siung bawang putih yang aku geprek terlebih dahulu, kemudian aku iris-iris ataupun aku cincang. Untuk penggunaan cabenya ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Di sini aku menggunakan 5 buah cabai merah keriting, kemudian aku tambahkan dengan sekitar 7 buah atau berapa gitu lupa cabai hijau keriting. Kalau suka pedas boleh ditambahkan dengan cabai rawit. Langkah selanjutnya kita panaskan secukupnya minyak goreng, gak usah terlalu banyak. Kita mau ngegoreng tempe, tahu dan terongnya. Pertama-tama di sini aku goreng tempenya terlebih dahulu. Ini digoreng hingga matang kecoklatan. Kalau udah matang kecoklatan seperti ini, angkat kemudian tiriskan. Setelah itu aku bakal goreng tahunya. Nah, goreng tahunya juga sama, goreng sampai matang kecoklatan. Setelah tahunya matang, di sini bakal aku goreng terongnya. Untuk ngegoreng terongnya nggak usah terlalu lama, cukup sampai terongnya sedikit layu, langsung aja diangkat ya. Nah, kalau keadaan terongnya udah seperti ini, udah sedikit berubah warna dan layu, ini boleh diangkat, kemudian tiriskan, lalu kurangi minyaknya. Kita panaskan secukupnya minyak goreng aja, kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Tumis bawang merah bawang putihnya ini hingga harum dan sedikit layu. Kalau misalnya bawang merah bawang putihnya ini udah harum banget, boleh dimasukkan cabai-cabean yang udah dipotong tadi. Ini kita tumis kembali sampai semuanya berubah warna. Jika sudah berubah warna seperti ini, boleh tambahkan air putih secukupnya aja, kira-kira 200-300 ml. Setelah itu boleh dimasukkan seasoningnya seperti 4 sendok makan kecap manis. Setelah itu aku gunakan sekitar 3 sendok makan saus sambal. Dan yang terakhir bakal aku masukkan 1 sendok makan saus tiram. Nah, untuk bumbu kali ini atau seasoning kali ini nggak usah kita tambahkan garam, kaldu ayam, ataupun micin, ataupun gula pasir ya. Karena asinnya, manisnya, gurihnya udah kita dapet dari kecap, saus sambal, dan saus tiram. Nah, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, tempe dan tahu yang udah kita goreng boleh dimasukkan. Ini aku masukkan tempe tahunya terlebih dahulu, kemudian aku masak sekitar 3-4 menitan. Setelah itu langsung aja dimasukkan terongnya. Nah, ini dimasak lagi sampai si kuah ataupun si kecapnya ini benar-benar sedikit menyusut. Untuk tingkat kenyemekannya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Tapi untuk takaran bumbu yang tadi, saus kecap dan saus tiramnya itu, ini udah sesuai kayak gini ya. Kalau misalnya mau lebih kering, takaran saus, kecap, dan saus tiramnya boleh dikurangi lagi. Nah, ini tuh udah enak banget, udah siap disajikan. Hari ini aku mau bagikan resep cara mengolah ikan yang enak banget. Pokoknya menu kali ini tuh enaknya pakai banget. Makannya pakai nasi hangat, ditambahin kerupuk. Beh, udah deh langsung habis nasinya. Yang penasaran gimana cara bikinnya, apa aja bahan-bahannya? Yuk langsung aja ke resepnya. Pertama-tama di sini aku udah siapin ikan selar, ini beratnya 500 gram, kemudian aku marinasi menggunakan secukupnya garam. Setelah itu ada ketumbar bubuk dan ada kunyit bubuk. Setelah itu ini diaduk hingga semuanya tercampur merata sambil dipijat-pijat supaya lebih meresap. Nah, kalau misalnya udah tercampur merata seperti ini udah boleh kita diamkan dulu atau kita marinasi minimal setengah jam di dalam kulkas ya. Nggak di kulkas juga nggak apa-apa, kita simpan di suhu ruang aja ya. Sambil kita marinasi ikan, kita siapkan bumbunya. Di sini aku udah siapin bawang merah, kemudian aku iris tipis-tipis. Untuk bawang merahnya aku gunakan sebanyak 4 siung. Lalu di sini juga aku siapkan 4 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya di sini aku mau iris kemudian aku cincang kasar-kasar.
Setelah itu di sini aku punya cabai rawit tapi ini nggak aku iris, aku mau bulat-bulat aja supaya masakannya nggak terlalu pedas nantinya. Nah ini cabai yang aku iris-iris, ada cabai merah keriting dan ada cabai hijau keriting. Nah, kalau misalnya bumbu-bumbunya ini udah selesai kita potong-potong, ini kita pinggirkan sedikit. Setelah itu di sini aku siapkan 3 buah tomat hijau, lalu aku potong-potong agak kecil-kecil gitu. Untuk cara pemotongan atau bentuknya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Nah, kalau tomatnya udah selesai dipotong gini, ini boleh sisihkan terlebih dahulu. Panaskan secukupnya minyak goreng, kita mau goreng ikannya. Masukkan 1 sendok makan tepung terigu, ini gunanya supaya kita ngegoreng ikannya nggak bludak-bludak, ataupun minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Nah, ini kita langsung masukkan aja ikannya, tapi kepala-kepalanya ini jangan ditemukan, nanti dia bergosip, jadi lama keringnya. Jadi cara nyusun ikannya tuh kayak gini ya, kepala, ekor, jangan kita temukan kepalanya, nanti dia gosip. Nah ini ikannya jangan lupa dibolak-balik, kita masak menggunakan api yang sedang aja. Untuk tingkat kematangannya disesuaikan dengan selera masing-masing aja, di sini aku masak sampai ikannya ini benar-benar kering ya. Setelah ikannya kecoklatan seperti ini udah cukup, udah bisa diangkat dan ditiriskan. Ini bakal aku dinginkan terlebih dahulu, kalau misalnya ikannya udah dingin mau aku suwir-suwir ya. Nah ini penampakan ikan yang udah dingin, mau aku langsung suwir-suwir aja, untuk tulangnya nggak aku pakai, kepalanya juga nggak aku pakai. Jadi ini full isinya daging semuanya. Untuk ukuran suwir-suwirnya ini jangan terlalu kecil-kecil, nanti dia kayak jadi bubuk gitu. Kita suwirnya agak besar-besar seperti ini ya, supaya nanti ada teksturnya. Kalau ikannya udah disuir habis, ini kita lanjut masak aja. Kita panaskan secukupnya minyak goreng, dikit aja atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setelah panas, boleh tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Ini aku tambahkan rempah-rempah seperti serai dan daun salam. Ini ditumis sampai bumbunya ini harum dan bawang-bawangannya ini sedikit berubah warna, sedikit layu gitu ya. Nah, kalau sudah layu seperti ini, udah harum juga, masukkan cabai merah keriting dan cabai hijau keritingnya. Kita masak lagi sampai berubah warna. Kalau misalnya sudah berubah warna kecoklatan seperti ini, ikan yang udah disuir-suir tadi boleh dimasukkan. Setelah itu ini diaduk hingga semuanya tercampur rata dan supaya bawahnya ini nggak gosong. Setelah itu boleh ditambahkan dengan seikhlasnya air putih. Nggak usah banyak-banyak dan jangan juga sedikit ya, kira-kira seperti ini. Kalau airnya udah masuk, kita langsung aja masukkan seasoning atau bumbu-bumbunya. Di sini ada saus tiram, kemudian ada kaldu ayam, garam, penyedap rasa ataupun micin, kemudian aku tambahkan dengan secukupnya gula pasir. Nah, ini diaduk hingga semuanya tercampur rata dan dimasak sampai kuahnya ini sedikit mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, tomatnya, kemudian cabai rawitnya maksudku, boleh dimasukkan aja, kita aduk merata terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan dengan 2 papan pete. Untuk penggunaan petenya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau mau ditambah banyak juga oke banget nih, bisa jadi makin enak pol. Setelah petenya ini masuk, ini nggak usah dimasak terlalu lama, cukup dimasak sampai si kuahnya ini menyusut aja. Ini sambil diaduk-aduk ya, supaya bawahnya nggak gosong. Nah kira-kira hasilnya itu seperti ini, kuahnya udah kering, ini udah siap disajikan. Kita langsung aja masuk ke dalam piring saji. Gimana? Kebayang dong enaknya kayak mana? Ada petenya, cabenya, ada tomat yang bikin segar, ikannya itu super gurih. Pasti udah kebayang dong enaknya. Nah, untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silahkan dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Bye-bye.